Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, isi bagian pertama dari doa Bapa kami berfokus pada Allah dan kemuliaannya. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan isi bagian yang kedua berfokus pada kebutuhan pribadi. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang paling penting dari struktur ini adalah prinsip urutan yang Tuhan Yesus ajarkan. Allah dan kemuliaannya harus menjadi prioritas utama dalam doa kita. Barulah kemudian kebutuhan diri sendiri. Tidak peduli bagaimana kondisi kita, apapun keinginan dan kebutuhan kita, Allah harus menjadi fokus utama, baru kepentingan diri sendiri dan hal-hal yang lain. Sebelum kita memikirkan tentang diri sendiri, kita harus memulai dengan kepedulian besar terhadap Allah dan kemuliaannya. Bukan dengan menghafal kalimat-kalimatnya saja, tetapi dihayati prinsipnya sedemikian rupa sehingga benar-benar mempengaruhi sikap hati dan isi doa kita, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang mulia dan kita sekaligus sedang mengingatkan diri kita siapakah kita sebenarnya. Dikuduskan namamu. Nama di dalam latar belakang ibadah Yahudi adalah sesuatu yang sangat sakral yang dialamatkan kepada Allah sendiri. Di dalam ibadah Yahudi, satu hal yang harus diakui yaitu bahwa mereka sangat menghormati nama Allah. Mereka bukan hanya sekedar menghormati Allah, tetapi menghormatinya dengan sikap yang begitu rupa. Nama Yahweh adalah begitu sakral sampai-sampai mereka tidak berani melafalkan nama itu. Jadi yang harus dimuliakan bukan hanya sekedar nama Allah saja, tetapi adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, Allah di dalam seluruh sifat dan hakikatnya, Allah sebagaimana Dia ada, Allah di dalam segala yang telah Dia lakukan dan sedang lakukan. Ini harus menjadi fokus utama yang menjiwai doa kita. Tuhan Yesus mengajarkan untuk berdoa supaya seluruh bumi memuliakan Allah dengan cara ini, melalui perbuatannya di dalam kehidupan manusia dan di dalam seluruh alam semesta. Nama Allah, diri Allah dikenal dan dimuliakan. Dunia mempunyai pandangan dan penilaian yang begitu tidak layak terhadap Allah, bahkan juga orang Kristen. Ujilah diri kita sendiri di hadapan ajaran kitab suci dan lihatlah betapa kita telah kehilangan rasa kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam hati kita. Kita harus sadar bahwa kita hidup dalam suatu zaman yang sama sekali tidak menghormati Allah, dan kita juga hidup dalam suatu era kekristenan yang sudah kehilangan kesadaran tersebut. Ketika kita menyebut nama Allah, kita tidak mampu menghayati kebesaran nama tersebut, bahkan kebesaran Allah sendiri. Kita telah kehilangan rasa keinginan untuk melepaskan kasut kita dan berlutut ketika kita menyebut nama Allah. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hal pertama ketika kita menghampiri Allah Bapa kita adalah menyadari dulu kemahabesaran Allah dan ketidaklayakan kita. Bangkitkan terlebih dahulu jiwa yang haus untuk menyembah kebesarannya dan kerinduan agar kemuliaannya nyata di hadapan semua orang. Sebelum kita mengutarakan kebutuhan kita, milikilah terlebih dahulu keinginan jiwa
yang membara, supaya kebesaran dan kemuliaan Tuhan Allah dipuji dan disembah oleh seluruh bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amin.